Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita kembali membahas polemik nasab para habaib yang masih terus berlanjut sampai sekarang, kaum muslimin. Dan kita tahu dong, polemik itu terjadi antara siapa dan siapa. Taulah ya, masa nggak tahu? Ya, padahal dahulunya mereka itu satu padu, kaum muslimin. Tapi entah mengapa sekarang mereka ini bercerai-berai dan saling utur-uturan. Tahu utur-uturan. Ya, tahulah ya. Dan kalau orang yang beragama Islam mengikuti manhaj salaf atau yang mereka sebut dengan Wahabi, ya, mereka ini yang polemik dua-duanya itu yang utur-uturan tadi itu, ya, mereka itu pembenci Wahabi semua, ya. Kalau orang-orang yang beragama Islam mengikuti manhaj salaf atau Wahabi atau yang disebut Wahabi, ya, kami yakin nggak akan ngurus masalah nasab. Karena itu nggak penting. Nggak penting. Nggak berguna. Nggak penting atau nggak berguna, tanda kutip ya. Nggak penting dan nggak berguna untuk bangga-banggaan saja. Ya, entah mau dibanggakan di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Itu nggak penting. Nggak berguna. Karena kita tahulah ya, anak Nabi pun, kalau amalnya buruk, ya nggak akan masuk surga. Dan sebaliknya, anak orang yang ahli neraka pun tetap bisa masuk surga asal amalnya baik. Ya. Jadi nggak penting kalau bangga-banggaan nasab itu nggak penting. Nasab itu pentingnya dijaga untuk apa kaum muslimin? Penting dibahas untuk apa? Ya. Ketika untuk masalah waris, pembagian waris, sama ketika nikah untuk perempuan biar jelas walinya. Kemudian untuk apa lagi kaum muslimin? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan kali ini kita akan menonton lagi kaum muslimin video orang yang masih terus utur-uturan masalah nasab. Ya, kita simak videonya. Contoh begini ya, itu adalah bagian makruf hati. Nomor selanjutnya, contohnya lagi ada seorang oknum habib yang muda. Dia baca Quran nggak lempeng, baca kitab dari kiri ke kanan. Ada sampai berani mengatakan bahwasanya kiai. Dan saya yakin yang ditujukan adalah TNU. Panggilnya Yun Sewu, kurang buatan kata, tapi harus saya bicarakan. Anjing, babi, curut. Itu di depan jamaahnya semua. Sekarang saya tanya, layakkah itu bagi anak muda yang berbicara seperti itu? Kepada Kiai. Sekarang saya tanya, apakah itu tidak akan merusak generasi muda kita? Apakah akan kita biarkan seperti itu nanti bangsa kita rusak? Apa yang kata-kata Kiai Mukhbir tadi? Bangsa Indonesia bisa perang. Iya. Kalau beralih yang ada di depan, bangsa kita bisa perang. Antara umat Islam. Kenapa? Karena didikannya seperti itu. Bagaimana kita punya NU, tapi bagaimana oknum-oknum habaib sebelum terjadi isu-isu masalah nasab dan masalah pembelokan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sangat berlawanan dengan NU. Mereka ngajari pengikut-pengikutnya, para muhibbinnya tidak lagi menghormati Kiai NU. Tidak boleh menghormati Kiai NU. Kiai NU sudah jadi mainan. Buya Said Akil ketika itu masih menjabat sebagai PBNU, semua oknum habib kalau manggil Buya Habib, Buya Said, apa Buya Said Akil, dipanggilnya cuma namanya saja Said Akil, kadang-kadang cuma si Said. Kus Yakut, si Yakut, sampai Ki Ma'ruf, si Ma'ruf. Akhirnya muhibbin yang ngundangnya si Said semua. Dianggap saja itu adalah agen Yahudi. Allah Maha Besar, ternyata mereka lah yang Yahudi. Si Said itu adalah yang itu Abdul Gustur juga Gustur. Sampai saya itu sempat sakit hati ketika Mbak Yeni tampil, itu ada yang berteriak dan anaknya orang buta. Saya sakit hati sekali. Saya sempat nggak bisa tidur. Kenapa? Ini kayak NU gitu. Kalian orang NU itu sebetulnya ada di garda depan, karena ini yang dihancurkan adalah kekuatan NU. Bukan mereka kan pinter, yang satu ada di luar NU, yang satu ada di dalam NU. Ketika di luar NU rungkat, maka yang di dalam NU dibela orang NU. Nah itu kalian yang bela. Ini kan seperti itu, cara ngumpetnya kan seperti itu. Jadi akhirnya mereka tidak habis semuanya kekuatan. Nah, sekali lagi,
ketika ada penyerangan dan kehancuran, maka akan bisa disusun lagi. Nah, ini yang jadi bahaya. Sebenarnya KINU yang bagaimana di framing yang namanya Kang Said Agil sangat dibenci sekali. Orang itu muhibbinnya mereka itu kalau melihat Kang Said Agil itu sudah jijik seperti hanya melihat kotoran dan najis. Siapa yang memframing mereka? Menurut saya seperti itu dianggap ekstrim atau tidak? Kenapa Anda sebagai orang itu mengatakan mereka tidak dianggap ekstrim, tetapi kita membela, kita yang membela KINU dengan cara melawan doktrin mereka? Kok kalian menganggap kita ekstrim dari mana? Apa kita nunggu hancur seperti Palestina dulu? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kami menganalisa polemik yang terjadi di antara mereka ini adalah karena kurang lurusnya niat mereka di dalam berdakwah. Ya, itu penilaian secara zahir. Dan ini penilaian kami secara pribadi. Jadi bisa benar dan bisa salah. Dan yang terlihat jelas oleh kami, ya, dakwah mereka ini yang satu yang diangkat dakwahnya adalah untuk kemuliaan nasab. Maunya tetap dihargai dan dimuliakan bagaimanapun bentuknya mereka. Bentuk segalanya ini ya. Bentuk pemahaman, bentuk kelakuan, bentuk akal. Tapi kalau bentuk fisik tentu tidak ya. Karena Allah itu tidak menilai sesuatu berdasarkan bentuk fisik, tapi berdasarkan ketakwaan. Berdasarkan iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi yang satu ini dakwahnya ya begitu tadi ya, supaya mereka ini dimuliakan. Ya, berdakwah untuk nasab ya, supaya mereka ini dimuliakan. Kemudian yang satunya lagi, dakwahnya itu untuk golongan. Pokok lek gak anu kleru, pokok lek gak anu neraka, pokok lek gak anu salah kabeh. Sehingga yang dijadikan acuan itu ya anu. Kalau orang anu dipercaya, diyakini, dianggap pasti benar. Kalau di luar anu jelas diragukan. Karena menurut mereka ya tidak jelas. Dan itu boleh dicek. Ya, banyak video-video yang seperti itu, banyak. Ya, berdakwah membawa bendera golongan. Yang satu bendera hijau, yang satu bendera kuning, yang satu hitam. Dan mereka ini tidak akan bersatu. Yang hijau nggak mau ikut pengajian yang kuning. Yang kuning nggak mau ke hitam. Yang hitam nggak mau ke hijau. Pokoknya masing-masing mereka ini nggak mau berkumpul. Nggak mau berkumpul jadi satu majelis. Kecuali ada undangan makan-makan. Jadi dakwahnya ini terlihat kurang lurus tujuannya. Kurang lurus. Akhirnya apa? Ketika masing-masing misinya tidak tercapai, maka mereka masing-masing itu akan mencari cara bagaimana supaya misinya tercapai. Meskipun harus saling menyakiti, saling sikut, saling mencaci, saling meninggalkan. Padahal kalau dibilang masalah cangkem melek, ya samalah. Mereka itu sama. Masing-masing dari mereka ini ya banyak cangkem meleknya. Kalau ceramah yang keluar isi kebun binatang, isi kotoran lah ya. Dan boleh dicek. Ada semua itu videonya, ada semua. Ya, ceramah yang keluar kebun binatang, kotoran, omongan kasar, ada semua. Sampai yang mengatakan Nabi Rembes pun ada. Jadi kembali ya kepada tujuan dakwah tadi. Kalau dakwahnya sudah menyimpang dari manhaj para nabi, ya alamat apa? Pasti bercerai-berai. Pasti bercerai-berai. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada tokoh, kepada kelompok, kepada partai, kepada golongan, kepada bendera. Ya bukan, mengajak kepada Allah.
Kalau kita ikhlas di dalam berdakwah, niatnya lurus mengajak manusia kepada Allah, nggak akan ada yang mengecewakan. Tapi kalau dakwah supaya kelompoknya dimuliakan, kemudian ternyata tidak dimuliakan, dia kecewa. Kalau berdakwah supaya ikut kelompoknya, ternyata kelompoknya tidak diikuti, ya kecewa juga. Kemudian kalau dakwahnya supaya mendapatkan dunia semata-mata, kemudian tidak mendapatkan dunia, ya kecewa juga. Tapi kalau dakwahnya ikhlas, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalaupun manusia menolak, katakanlah semua manusia seisi bumi ini menolak dakwahnya, ya tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa. Karena apa? Allah tetap akan memberikan upah dari dakwahnya nanti di akhirat. Jangankan kita, Nabi Nuh alaihissalam, masa dakwahnya itu 950 tahun. Tantangan dakwahnya berat. Pengikutnya cuma 70 kaum muslimin. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Tapi apakah mereka kemudian kecewa dengan dakwah mereka? Tidak. Tidak. Justru Nabi Nuh ini kasihan dengan umatnya. Sudah didakwahi siang dan malam. Tapi kaumnya malah lari dari dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa naharo falam yazidhum du'ai illa firaro. Nabi Nuh sudah berdakwah siang dan malam. Kaumnya malah lari. Apakah kemudian Nabi Nuh kecewa sama umatnya? Kemudian mencaci. Kemudian isi hutan keluar. Kotoran keluar. Sumpah serapah keluar. Tidak kaum muslimin. Apakah kemudian Nabi berhenti berdakwah? Tidak. Tetap berdakwah sampai mati. Malah ada nabi yang kemudian menyerah ketika berdakwah, kaumnya ditinggalkan, malah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakan ikan. Jadi, kalau dakwahnya lurus, ikhlas, mengajak manusia ke jalan Allah, insya Allah tidak akan terjadi yang seperti itu. Dan kami tidak melihat orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah, melainkan mereka adalah orang-orang yang bermanhaj salaf. Insya Allah dakwah mereka lurus, mengajak manusia ini bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan sebagaimana ketaatan yang sudah diamalkan oleh para salafus soleh. Tidak menyelisihi mereka di dalam iman, ilmu, amal, dan dakwahnya. Mengajak manusia, mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan perkara kesyirikan, tahayul, bid'ah, khurafat, dan berbagai bentuk kemaksiatan. Dan apapun tantangan dakwah yang mereka hadapi, tetap mereka sikapi dengan baik. Diserang orang yang didakwahi, tidak akan membalas. Dibubarkan kajiannya, besok kajian lagi. Dibubarkan di kota A, dakwah di kota B, diterima. Kota C pun menantikan dakwahnya. Masalah orang mau terima dakwahnya, alhamdulillah. Tidak terima, itu urusan Allah. Tidak akan kecewa. Justru mereka akan kecewa apabila mereka ini tidak ikut mengambil bagian di dalam berdakwah. Tidak ikut ambil bagian di dalam mendakwahi manusia. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.